Pemirsa, ada kamera merekam setiap detik aksi teror di Jalan Tamrin. Wajah pelaku sambil menembaki warga tampak jelas. Aksi itu terekam detil oleh fotografer majalah Tempo yang kini hadir di studio Mata Najwa, Aditya Noviansyah. Selamat malam. Ano, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita akan tunjukkan foto-foto Anda yang menggemparkan itu karena merekam detik demi detik ketika teror berlangsung. Ketika mengambil foto itu, posisi Anda ada di mana, Ano? Posisi saya tuh berada di jembatan penyeberangan orang, JPO, di Bawaslu Sarinah, persis di situ. Saya melihat, kenapa saya milih di atas, karena posisi di depan sudah ada rekan saya, sesama Tempo. Saya akhirnya mencari angle baru lagi, mengambil suasana. Awalnya sih cuman berpikir, saya harus mendapatkan suasana aja sih, karena di depan sudah ada teman. Nah, ketika ada evakuasi polisi yang di dalam pos itu, nggak lama dari itu terjadi tembakan. Saya tidak tahu asal tembakan itu dari mana. Yang saya tahu, saya melihat posisi korban yang ditembak. Fokus saya hanya ke sana, saya tidak tahu arah datangnya tembakan dari mana. Kita akan lihatkan foto-foto yang kemudian berhasil Anda rekam. Jadi ketika Anda pertama kali mengarahkan kamera itu, lensa itu, Anda sebetulnya tidak spesifik hendak memotret hanya ke kerumunan begitu ya? Hendak melihat apa yang terjadi secara umum? Saya hanya memotret suasana aja, karena di situ banyak warga yang berkumpul. Tidak bisa detail saya... mendengar arahnya dari mana, cuman melihat ada orang terjatuh di tengah-tengah kerumunan orang. Yang dilingkari merah itu? Iya, itu ketika saya sudah selesai liputan, saya mengirim, baru saya sadar, saya merekam semua dua oknum ini. Itu dari frame pertama yang pertama kali lihat, itu pas ada korban di tengah. Nah, dari jadi situ, baru sadar kalau itu merekam pelaku dan sebagainya setelah selesai semuanya? Pada saat jepret tidak sadar sama sekali? Tapi apa yang terlintas di benak ketika mendengar suara tembakan, ketika melihat ada korban jatuh? Di posisi saya di JPO itu bukan saya sendiri aja, ada 3 warga atau 4 warga yang mendokumentasikannya juga. Dia sambil merekam menggunakan handphonenya, dia juga bilang terjadi ada tembakan. Pokoknya dia langsung, saya mendengar suara dari samping saya itu akhirnya sadar ketika 2 oknum itu berada di balik mobil polisi. Kita lihat fotonya. Jadi ini kemudian... Nah, ini saya mulai pas ngedit foto, baru sadar saya menangkap 2 oknum itu dari sini. Dari frame ini, akhirnya saya cari frame sebelumnya sama setelah ini, akhirnya ada semua. Oke, kita lihat foto yang berikutnya. Ya, ini ketika kemudian pelakunya bahkan sudah begitu dekat ke arah mobil polisi. Iya. Baik, dan di dalam mobil polisi itu ada petugas yang juga berada di studio Mata Najwa. Saat ini saya ingin kita berikan sambutan ke Aibtu Dodi Mariadi. Aibtu Dodi, boleh tolong bergabung. Terima kasih Aibtu Dodi sudah hadir. Aibtu Dodi, Anda berada di dalam mobil itu ya, Aibtu Dodi? Siap, di mobil Ford Ranger. Dan Anda terkena tembakan? Nah, pada waktu itu kami bertugas di Komando Polsek karena statusnya piket. Kemudian dari radio Halong Timur istilahnya, saya mendengar ada suara ledakan. Suara ledakan. Saya perbesar, masuk jalur Satgatur, pos Sarinah hancur. Jadi bayangan saya, asumsi saya, bahwa di sana banyak korban. Bom bunuh diri gitu kedengarannya. Nah, saya secara... Aibtu Dodi yang mengemudikan mobil ini? Siap. Oke. Panggilan tugas dari Polsek Menteng sampai ke TKP mungkin kurang 5 menit karena saya nyalakan rotator dan sirine. Pun kecepatannya lumayan karena masih pagi hari, masih kosong. Sampai di TKP saya mengamankan warga agar tidak mendekat yang di depan pos polisi. Situ sudah tergeletak, ada yang tengkurap, ada yang
bertumpuk 3. Nah, di situ saya diperintahkan sama Kombes Pak Martuani, Karoop, "Dek, kamu ambil korban di Starbucks." "Siap, Komandan." Saya laksanakan. Saya hidupkan mobil lagi, saya mengarah Starbucks. Baru setar mobil, kira-kira mau memasuki Cilobok, itu terdengar suara tembakan. Beberapa kali tembakan, dar, kemudian masyarakat bubar kembali. Di situ tergeletak, di dalam tengah Cilobok ada 1 korban. Tapi yang kemudian diketahui almarhum Rais. Almarhum Rais, betul. Itu ketika menembak ke arah mobil itu Anda sempat melihat pelakunya? Karena suasananya begitu kacau, jadi saya tidak tahu itu pelaku atau bukan. Pun terhalang banyak yang nyebrang, yang ya lari begitu, tapi kecepatan saya kurangin agak pelan-pelan begitu. Iya. Jadi waktu tertembak Aibtu Dodi itu lagi di mana? Lagi di dalam mobil, terasanya tertembaknya? Terasa tertembak, saya fokus mau mengambil korban di Starbucks. Yes. Saya jalan pelan-pelan, setelah TL, traffic light di depan Starbucks itu, tiba-tiba dari balik pohon keluar seseorang dengan menenteng senjata. Saya antara curiga itu kawan atau lawan, saya tetap antisipasi. Tahu-tahu dia mendekat, langsung buang tembakan. Alhamdulillah karena mobil kacanya agak tertutup, jadi kena kaca, kemudian koset masuk ke perut saya. Mohon izin, tidak sampai tembus, hampir tembus. Alhamdulillah saya masih dilindungi sama yang kuasa. Kebetulan takut ditambahin lagi, karena saya tidak dipersenjatai, saya masuk gigi, saya lari ke arah Kebon Siri. Dalam keadaan tertembak? Dalam keadaan tertembak. Sampai Kebon Siri baru saya minta bantuan rekan-rekan yang ada di pos itu. Berani sekali Anda, Aibtu Dodi. Kita kasih tepuk tangan untuk Aibtu Dodi. Ya. Saya ada Kombes Martuani juga, dan Kombes Martuani selamat malam. Terima kasih sudah hadir juga Kombes Martuani. Anda yang itu betul Anda yang berdiri di tengah jalan itu ya? Betul. Pak Martuani? Betul sekali, saya yang berada di tengah jalan. Yang ada di situ. Itu persisnya Anda melakukan apa itu? Anda membawa pistol kan, Pak? Saya bawa pistol. Sebagai seorang petugas polisi, tugas kami adalah memastikan dia perlu pertolongan atau tidak. Karena kita melihat almarhum itu, Rais, masih bergerak, jadi dia perlu mendapat pertolongan. Maka mungkin Pak Dodi lupa, saya yang merintahkan dia untuk menolong korban di tengah. Tapi karena hiruk pikuk, beliau mengarah ke kanan. Oke, ini Anda menembak salah satu pelaku juga berhasil Anda tembak waktu itu, Pak? Ini mungkin saya boleh cerita sebelumnya, bahwa saya sebagai Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya itu tugas saya adalah memastikan seluruh kepolisian itu bertugas dengan baik. Baik. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan kenapa polisi tiba cepat sekali di TKP. Baik, Pak, sebelum dilanjutkan kita harus break, dan setelah ini saya ingin undang juga Kapolda Metro Jaya untuk bisa melengkapi cerita Pak Kombes setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa.